Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah beberapa waktu kita istirahat. Terkait dengan bulan Ramadan, maka tak ada yang lebih patut kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberikan dorongan pada kita untuk hadir di majlis ini, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Sampai mati kita masih ngaji, ya, tapi bukan lagi ngaji mati, ya, pengennya kita mati kita sampai mati masih ngaji, tapi mau lagi ngaji mati, ya, nggak apa-apa daripada mati mana-mana. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manja'ahul maut, ya, siapa yang didatangin kematian, siapa yang wafat, wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, datang mati, datang ajal sementara dia lagi ngaji. Ngajinya itu liyuhyiya bihil Islam, niatnya untuk menghidupkan Islam, bukan niat macam-macam, ya, ngaji niatnya untuk liyuhyiya Islam, menghidupkan Islam. Kenapa? Karena syariat Islam itu kalau nggak ada ngajian itu nggak bakal terus, ya, tersebarnya syariat, tersebarnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulanya kan dari Nabi nyampe ke sahabat, mereka ngaji ya mana, walaupun ngajinya nggak model kayak kita. Terus Nabi pesan di baligil hadirul ghaib, yang hadir mesti menyampaikan ke yang tidak hadir, yang ada di sini, ya, yang ikut ngaji, ya, dengan saya mesti nyampe ke yang agak hadir, yang agak sempat datang. Itulah awal dari transformasi syariah, ya, perpindahan, ya, syariat dari Rasulullah, ya, transformasi ilmu, kemudian kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai para a'immatul madzhab, sampai para ulama-ulama guru kita, sampai pada kita. Itu dari mana? Dari ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal kita ngomongin gini, yang nggak bakal. Ya, lagi nonton bola ngomongin sholat kira-kira ya nggak ada. Dulu sih pada ngomongin gitu, orang yang ada gitu. Ya, kenapa? Ya pasti ya, yang menjadi wasilah Islam itu hidup adalah ngaji. Nah, siapa yang kata Nabi yang datang ajalnya, datang kematian kepadanya, sementara dia lagi ngaji, yang tujuannya liyuhyiya Islam, untuk ngidupin Islam, ya, bukan nyari macam-macam selain, ya, liyuhyiya Islam itu ya pastinya lillahi ta'ala, bukan banyak-banyakan jamaah, bukan main pinter-pinteran, bukan main banyak hubung-hubungan. Pokoknya intinya liyuhyiya Islam. Ya, mulanya biar kita tahu, kita pulang, kita sampai ke anak bini kita, nah, gitu kan, dan seterusnya. Akhirnya syariat itu demikian. Nah, yang begini ini kata Nabi,
fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Maka jarak antara dia dengan nabi, para nabi di surga nanti jaraknya acaknya cuma darajatun wahidah. Satu level doang beda. Nabi, para nabi surga yang paling tinggi, kita paling kagak nomor 2 atau nomor 3. Kacaknya cuma satu level. Ya lumayan. Ya kita gerolan ke nabi, nyampe ke depan istilahnya. Ya, kayak kita latihan 2 kan gitu kan. Ya. Berarti ada mulia orang yang ngaji itu bukan. Makanya nggak ada yang pantas, yang patut, bahkan wajib kita ucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan baca Fatihah. Ya, kita hadirkan untuk ulama-ulama kita, guru kita. Ya, semoga keberkahannya Allah ya berikan kepada mereka juga terpercik ya kecipratan ke kita. Ya, sehingga ilmu kita jadi berkah manfaat. Jadi ilmu yang bukan bikin kita makin jauh dari Allah, tapi ilmu yang bikin kita jadi makin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hafizan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila awrati al-ba'i ummahati wa azwaji wa dhurriyyati wa qurabatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina wa ulama al-'abidin wa sufiyyati al-haqiqin wal awliya wa as-salihin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin al-mukhtasin khususan musannifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa tabaqnaha wa akhbarnaha khususan mu'allifah hadha kitab Syekh Zainal Abidin wa syarihi wa muqsyid mu'allim wa ta'alim wa hadratil muqsyid khususan dari ila hadratil Syekh Mansuridah Syekh Mahmud Sa'ad Syekh Mahmud Jumari Syekh Zaid bin Abdul ila hadratil Syekh Mansuridah Syekh Muhammad bin Rasul Syekh Abdul Aziz Mansur Syekh Habibullah Zaid Syekh Abdul Basir bin Abdul Syekh Ma'ruf Zainuddin Syekh Muhammad آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Ini bahasannya ada yang ingat tidak sampai mana? Terakhir kira-kira masih air. Masih air. Saya ingatnya saya tanya juga Pak. Haji sudah belum? Sudah. Haji sudah. Sudah lagi, sudah mantap, sudah Apa? sudah agak jauh ini. Udah jauh. Udah masuk sholat belum? Ya, Udah masuk sholat belum? nah itu baru mau nginjak. Nggak kan duduk. Iya. Itu terakhir. Ya. Mandi udah ya? Mandi Terakhir mandi. wajib. Mandi wajib. Udah ya? Yang terakhir yang banyak pertanyaan masalah luka begitu. Udah pokoknya luka ini ya yang ada wudhu ya luka gitu. Lama ya. Lama. Ya, ingatan saya kayaknya mandi mas terkait mandi terkait pegang Ya. apa Al-Quran gitu ya. Ya. Kayaknya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf gitu. Ya.
istinja udah istinja belum cebok udah cebok kami belum ada cebok Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekhuna al-mu'allim rahimahullah. Waktu sholat udah? Belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekhuna al-mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqti sholat. Ya wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqti. Syarat sah yang keempat. Yang keempat apa yang sebelumnya suci ya dari hadas, kemudian nutup aurat, kemudian ya soal apa namanya bersih dari najis ya, dan selanjutnya adalah mengenai syarat sah sholat yang keempat adalah ma'rifatul dukhuli waqti, mengetahui masuknya waktu. Mengetahuinya yang menjadi syarat ini yaqinan au dhannan, baik secara yakin ya, mengetahuinya tahu betul-betul tahu ini yakinan, au dhannan atau secara dhanni ya, sangkaan kuat, nggak tahu pasti, cuma sangkaan kuat kalau waktu sholat ini udah masuk. Jadi tahu betul. Nah karena ini jadi syarat, faman shalla biduniha lam tasihha shalat. Maka siapa saja yang melakukan sholat tanpa masuknya waktu, tahu betul atau gon nyangka kuat kalau waktu dia masuk, lam tasihha shalat, maka sholatnya kagak sah. Kita walaupun walaupun itu sholat emang terjadi faktanya dikerjainnya pada waktu itu, gitu. Dalam tasya sholat walaupun itu sholat jatuhnya secara faktual emang pada waktunya. Misalnya ya, sholat zuhur ya, kita nggak tahu udah zuhur atau belum. Udah sholat zuhur aja deh, sholat zuhur. Jika dia sholatnya bukan berdasarkan pengetahuan dia kalau sholat zuhur udah masuk. Nah sholatnya enggak sah walaupun zuhur itu dia lakukan emang di waktunya. Gitu, enggak sah. Kenapa? Kan yang penting apa ya? Ngerjainnya di waktunya, faktanya kan dikerjainnya di waktunya. Soal tahu atau enggak tahu enggak begitu masalah, enggak. Kenapa? Li'annal i'tibara fil ibadah bima fi dhanil mukallaf wa bima fi nafsil Karena yang dianggap, yang direkan dalam soal ibadah itu dua, mesti dua-duanya ada. Ya, ma fi nafsil amr dan ma fi dhanil mukallaf. Dalam ibadah dua ini mesti ada. Apa itu? Sangkaan atau keyakinan si yang bersangkutan, subjek hukumnya, orangnya, dan apa? Ma fi nafsil amr, hakikatnya. Sholat, kata kita sholat kita mesti apa kita yakinin sah? Dari mana kita yakin sah? Kita kerjain sholat kita sesuai dengan aturan yang ada. Setelah kita ngaji kita tahu tuh aturannya begini, rukunnya, caranya dan lain sebagainya. Sehingga timbul keyakinan kalau sholat saya sah. Itu namanya ma fi dhanil mukallaf. Kemudian nggak cuma itu doang. Dalam sholat apa ya? Mesti ma fi nafsil amr juga sah. Apa? Sholat itu memang secara faktual itu sah.
secara hukum sah dan bukan rasa-rasa itu. Jadi kalau ada orang nggak ngaji, ada orang nggak ngaji, tapi dia yakin sholatnya sah, itu nggak benar. Kenapa? Karena dari mana dia yakin sholatnya sah? Apalagi ditilik dilihat dari ma fi nafsil amr. Ya, dari apa? Dari hakikatnya. Tahu aja kagak, gitu kan? Kita coba disuruh kemana ke rumah orang, alamatnya kita nggak tahu, kita masuk aja ke rumah orang, assalamualaikum, apa? Ya yakin ya di apa orangnya rumah yang kita tuju. Kira-kira kebanyakan betulnya, kebanyakan salahnya? Ya, kebanyakan salahnya. Kalaupun kemungkinan kebetulan pas itu rumahnya ada, gitu. Nah, dua hal ini, nah urusan ma'rifatul dukhulil waqti itu adalah ma fi dhanil mukallaf. Ya, sangkaan mukallafnya apa? Apa yang ada di sangkaan mukallaf, yang ada di pikirannya sholatnya sah. Kenapa? Karena dia yakin, dia tahu sholatnya dikerjakan pada waktunya. Kalau kagak tahu berarti apa? Dia nggak tahu kalau sholat itu dikerjain pada waktunya atau bukan. Walaupun mafi nafsil amrnya, hakikatnya itu sholat, faktanya apa yang dilakukan emang pada waktunya. Ya, jadi apa? Yang dibilang apa yang ada cuma satu unsur, mafi nafsil amr doang. Mafi dhanil mukallaf ini kagak, nggak ada. Kenapa? Karena dia ngerjainnya bukan berdasarkan pengetahuannya atau sangkaannya kalau waktu sholat sudah masuk. Ngerjainnya siapa tahu aja pas waktunya, itu nggak kaji. Ya, walaupun faktanya sekali lagi itu sholat dikerjain pada waktunya, karena nggak lengkap. Li'anna al-i'tibar fil ibadat ma fi nafsil amr wa ma fi dhannil mukallaf. Wa fil uqud ma fi nafsil amri faqat. Beda nanti dalam soal apa urusan uqud, akad dalam muamalah. Kalau muamalah ma fi dhannil mukallaf itu nggak direken. Dalam apa? Dalam muamalah, dalam akad yang direken, yang dipatokkan adalah ma fi nafsil amr, hakikat ya, akad tersebut. Contoh, ada orang tua, ada bapak, ya, punya anak satu. Ya, ada si A punya anak satu, si B. Si A kaya nih bapaknya nih, anaknya satu-satunya, gitu. Kemudian apa? Satu saat tuh anak keluar rumah, bawa tas, dikira mau kuliah, mau sekolah, mau ngapain? Nggak taunya isinya surat tanah, sertifikat tanah bapaknya. Kan pinter-pinter anak sekarang, gitu, dibawa tuh. Pergi pagi, jam 12 atau jam 1 dia jual. Ya, dia tahu daerahnya tanahnya di mana, diajak survei. Oh, ini suratnya ada, semuanya ada, dijual di tanah. Ketika jual tanah, dia pulang babanya lagi sehat masih. Ya, cium tangan mau kemana tuh? Mau sekolah pak? Ini dia bawa surat, gitu kan? Dia jual jam 1 siang. Jam 1 siang dia jual. Ketika dia jual yakinnya dia tahu nggak tuh tanah bukan punya dia? Tahu nggak? Yakin nggak tuh tanah punya babanya? Yakin, ada suratnya, dia juga gak beli, gitu kan? Yakin kan? Dhanil mukallafnya kira-kira apa? Berdasarkan itu dia secara hati kecilnya ngakuin nggak kalau jual belinya sah atau tidak sah? Tidak sah. Yang dia yakini adalah tidak sah. Kenapa? Tanahnya bukan tanah dia. Ya, orang-orang geblek juga tahu kalau jual banda orang kagak boleh, itu kan kagak sah. Ketika dia jual ma fi dhanil mukallafnya, ma fi dhanninya, ya, apa yang ada di sangkaannya, apalagi keyakinannya itu bukan harta dia, sehingga intinya menurut keyakinan dia walaupun dia jual akhirnya, tapi dia yakin jual belinya kagak sah karena bukan
punya dia, ya kan? Tapi habis dia jual, dia dapat kabar dari incingnya, Bang, jangan nangis ya. Kenapa? Bang baru meninggal. Ucap begini loh kan, gak punya dia meninggal nangis. Ya, ini contoh aja. Iya, kaki hidup tanah jadi dijual. Ya, yes gitu ya. Jadi nggak diomongin ini kan. Jam berapa meninggalnya? Meninggalnya jam 10. Berarti duluan meninggal, duluan jual. Meninggal. Duluan matinya kan meninggalnya. Ya. Jam 10 bapaknya meninggal, dia jual tanah jam 1 siang. Nah, walaupun mafidon yang mukallaf ini tanah bapak gua sih kagak sah bener gua. Itu nyolong istilahnya. Dia jual, enggak sah. Tapi secara fakta, secara faktual mafi nafsil amr itu tanah punya dia. Kenapa? Dia anak satu-satunya, warisan ke dia gitu kan? Secara faktual, secara mafi nafsil amr itu tanah punya dia. Tapi ketika dia jual, sangkaan dia, keyakinan dia tanah itu punya bapaknya, maka nggak sah. Dia tahu betul nggak sah. Nah, yang begini ini jual belinya sama nggak secara hukum? Sah. Ya, kenapa? Karena yang dipandang, yang dilihat dalam soal hukum itu adalah mafi nafsil amr, fakot, doangan. Yang penting hakikatnya itu tanah punya dia, walaupun pada saat jual dia apa? Rasa dia punya orang. Cuman jangan suka begitu, entar kali aja ini beneran punya gua, jangan. Itu, ini masih contoh hukumnya mafi nafsil amr dalam apa ya? Dalam masalah akad hukum itu sah. Tapi dalam ibadah nggak kaci. Ibadah mesti dua, mafi nafsil amr dan mafi gonil mukallaf. Nah, urusan tahu waktu itu gonul mukallaf. Ya, urusan keyakinan si pelakunya kita. Lah kalau kita nggak tahu waktu masuk waktu sholat, terus kita ngerjain ya sholat tersebut, lah lu sembahyang apa? 9 gua lain udah masuk lah, gitu kan? Berarti ketidaktahuannya apa? Ini apa? Tidak melengkapi syarat gonul mukallaf tadi, mafi gonil mukallaf. Berarti apa? Dia masih gantung. Rasanya sholat dia nggak yakin sholatnya ada pada waktu. Walaupun faktanya sholatnya memang dikerjakan pada waktu. Itu di andal i'tibar fil ibadah bima fi nafsil amri ya wa fi ghairil mukallaf wa fil uqud bima fi nafsil amri faqat. Ya, makanya termasuk waktu sholat tahu itu menjadi syarat keabsahan sholat. Ya, jadi jangan nebak-nebak yang kagak ada dasarnya. Kayaknya udah masuk kan. Gitu. Itu enggak. Ya, tidak sah sholat. Walaupun sekali lagi wa in waqa'at as-sholatu fil waqti. Walaupun itu sholat emang nyatanya dikerjakan pada waktunya. Nah, kemudian waktunya kapan-kapan? Ya, ini penjelasannya. Waktu zuhrin min zawali syamsi ila masyiril dhilli kullin ya kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Nah, maka rinciannya adalah kalau pengen tahu ya waktu zuhur itu min zawali syamsi, mulanya diawali sejak tergelincirnya matahari. Matahari ketika apa? Di tengah, ya kan, dari pagi, dari timur ke barat. Nah, ini ketika matahari ada di tengah-tengah, itu namanya istiwa. Ketika apa? Matahari betul-betul ada di tengah-tengah. Nah, ketika dia melewang dikit, kalau bahasa ininya, tergelincir dikit, lebih dikit, itu namanya zawal. Kalau di tengah namanya istiwa. Kalau sebelumnya belum nyampe tengah, bukan tergelincir atau bukan tergelincir. Kalau gelincir kita udah nyampe jatuh gitu kan. Kalau belum nyampe itu bukan tergelincir, bukan zawal. Itu belum nyampe. Nah, ketika nyampe tengah-tengah itu namanya istiwa. Ketika lebih itu namanya zawalus syams.
Nah, zuhur itu masuknya ketika matahari udah lewat dari tengah-tengah, ya, dari tengah-tengah apa namanya langit itu. Itu namanya zawalus syams. Ya, jadi sejak itu nah dari mana ngukurnya? Ngukurnya kalau matahari tengah-tengah, bayangan biasanya nggak kelihatan. Ya kayak kita pakai senter atau pakai api atau pakai lampu atau ada lampu satu gitu kan. Kita kalau di tengah bayangannya apa? Nggak kelihatan atau seukuran badan kita. Kalau dari atas ke atas, ya jurangnya kayak model kita di senter dari atas. Nah kalau apa? Kalau dia ke arah barat, ada bayangan ke arah timur, ke arah kulon. Nah ketika ada bayangan itu berarti matahari udah tergelincir. Itulah mulai waktu zuhur. Ya, sampai kapan akhirnya? Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu. Sampai bayangan sesuatu, ya apa aja, bayangan segala sesuatu menjadi sama dengan sesuatu itu, dengan benda. Bayangan benda sama dengan bendanya. Kita tancap, ya, pulpen, ya 10 cm, 20 cm. Nah ketika apa? Dia melewang dikit, itu apa? Ke arah timur bayangan itu masuk waktu zuhur. Ketika apa? Makin jauh kan makin apa? Matahari makin jauh makin panjang bayangannya. Nah ketika bayangannya sama dengan benda aslinya, maka itu akhir waktu zuhur. Itu dan mulai masuk waktu asar. Gitu. Ghairul istiwa kecuali apa selain bayangan istiwa. Nah, bayangan istiwa maksudnya apa? Matahari statusnya sebenarnya apa? Ada di tengah-tengah. Sudah ada di tengah-tengah. Tapi ketika ada dalam satu waktu, ketika matahari tengah pun judulnya di tengah, tapi apa? Ada bayangan tetap. Nah, bayangan pada saat istiwa itu namanya dhillul istiwa. Itu apa? Belum masuk waktu zuhur walaupun udah ada bayangannya. Gitu. Benda pada bayangannya ke arah timur, tapi itu dhillul istiwa namanya. Ya, itu apa dalam astronomi dah. Ya, lebih jelasnya. Pokoknya ada kadang beberapa waktu ya, bahwa matahari ketika saat di tengah pun ada bayangan dari benda yang kena sinar dia. Jadi mesti dilebihin dikit. Nah jadi kalau mau aman nggak timbang ada bayangan dikit doang sesenti, ya mesti apa? Lebih dikit deh, ya 5 cm, 6 cm, bahkan 10 cm baru apa? Baru kita melakukan sholat zuhur. Itu fix kalau apa? Kalau waktu zuhur udah masuk. Nanti apa? Waktu asar juga bayangannya jadi lebih panjang juga daripada benda aslinya. Tapi hitungannya sama. Yang nambah dikit itu adalah dhillul istiwa. Gara-gara istiwanya emang ada bayangan, ya maka asarnya juga jam bayangannya itu akan lebih panjang daripada benda-bendanya. Tapi itu lebih aman. Ya, jadi kalau pas matahari terik, ya kita tinggal apa ya, diri aja. Kalau apa ada bayangan, ya apalagi sampai 30 cm ada bayangan kita, ya sampai 1 meter apalagi. Ya, kita aja cuma 1,5 meter, 1 meter kali 2 meter, berapa ya? Maka udah masuk waktu. Nah ketika melihat itu kita sholat zuhur kita sah dari sisi ini, tahu waktu masuknya waktu sholat. Kenapa? Kita tahu betul mafidul mukallaf, tahu betul kalau waktu sholat udah masuk. Nah kemudian wasumiyat bidzalika li'annaha awal sholatil duharat. Kenapa zuhur itu dinamakan sholat zuhur? Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali yang kelihatan. Sholat subuh gelap, maksudnya waktu nggak ada lampu secara alami. Ya sholat zuhur adalah sholat pertama yang duharat, yang tampak. Kalau sholat subuh gelap, belum kelihatan, orang ngerjain sholat, makanya dikatakan sholat zuhur. Wa waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila ghurubi jami'i qardi syamsi. Ya, apa qardi syamsi. Waktu asar mulainya kapan? Min akhiri waktu zuhur. Ya, mulai asar itu sejak waktu zuhur berakhir tadi. Bayangan sama dengan bendanya itu akhir waktu zuhur. Otomatis itulah waktu awal waktu asar. Habis sampai kapan? Ila
guru bi jami'i porsi syamsi, sampai tenggelam secara keseluruhan bulatan matahari. Jadi kalau matahari baru timbang apa? Ketika kita melihat sunset atau sunrise? Sunset gitu ya. Ketika kita melihat sunset, kalau baru separuh atau masih ada matahari dikit, kayak alis gitu kan, kelihatan dikit, itu apa? Belum masuk waktu maghrib. Ya, masuk waktu habisnya asar, belum asar maksudnya, belum masuk waktu maghrib. Masih apa? Masih bisa sholat asar. Kalau ngomongin apa ya? Ujung sama ujung nih. Ya, dari bayangannya sama, benda dengan benda aslinya berakhir sampai terbenamnya keseluruhan bulatan matahari. Itu. Waktu maghrib, lalu waktu maghrib. Waktu maghrib kapan? Minal ghurubi ila maghrib syafaqil ahmar. Ya, dari sejak terbenamnya seluruh bulatan matahari sampai hilangnya syafaq ya mega yang berwarna merah awan. Nah, nanti refleksi dari matahari terbenam ini apa? Akan ada refleks awan menjadi merah. Jadi kalau maghrib deh, kalau mau ada maghrib lagi tengah lagi cuaca cerah, itu kalau kalau langit masih kuning, awan itu kan sebelum oranye merah gitu ya. Sebelum merah itu kan kuning tuh. Itu belum masuk waktu. Ya, kadang-kadang ada orang langit masih terang banget, masih kuning. Itu belum masuk waktu. Kenapa? Awan itu ada refleksi dari dari tenggelamnya matahari, timbullah yang namanya mega awan berwarna kemerahan. Itu oranye mengarah ke merah. Kalau masih kuning bulan maghrib. Ya gitu. Nah, maghrib dari ghurubus syams, dari terbenamnya seluruh bulatan matahari sampai hilangnya mega merah. Ketika dia hilang makin dalam, maka refleks dari tenggelamnya matahari kan makin ngumpet dia, maka makin menghitam, ya makin gelap itu awannya, makin hilang mega merah. Ketika dia hilang, maka habislah waktu maghrib. Waktu isya'in min maghrib syafaq, ya sementara waktu isya itu mulai dari hilangnya tadi, ya syafaq ahmar, ya mega yang berwarna merah. Tapi guru kami kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kata guru kami, wa yanbaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfar, ya wal abyad khurujan min khilafi man awjaba dzalik. Nah, habisnya itu tuh ya maghrib hilang mega merah, itu betul habisnya maghrib. Cuma guru kami yang Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ya secara kalau dibilang sunnah kayaknya patut dibilang sunnah kalau mengakhirkan menunda pelaksanaan sholat isya itu ketika hilangnya warna kuning dan warna putih, ya jadi walaupun langit mega merahnya hilang, ya langit itu nanti habis itu warna kuning dan kemudian agak terang dikit. Ketika jadi menjelang isya tuh, ketika dia langit betul-betul hitam, dia gelap, hilang tuh warna mega merah, ya kemudian kuning dan putih yang ada di langit, maka barulah ya, kalau nunda sholat isya sampai saat itu maka disunnahkan. Hukum kesunahnya itu kayaknya mah lebih patut disunahkan untuk ditunda sampai hilang itu semua, sampai betul-betul gelap baru menjadi sholat isya. Kenapa? Khurujan min khilafi man awjaba dzalik, ya dalam rangka keluar dari berbeda dengan ulama yang mewajibkan itu. Makanya al-khuruj minal khilaf mustahab, ya biar keluar kita dari terlampau beda dengan ulama lain, itu adalah hukumnya sunnah. Nah caranya bagaimana? Nggak mesti kita ngikut, tapi mereka bilang wajib, kita bilang sunnah. Harapannya kan sama-sama dikerjain.
Ketika dikerjain maka akan sedikit perbedaan, nggak tapi beda. Nggak tapi beda, judulnya dikerjain. Yang aku ngerjainnya berdasarkan dia yakin itu hukumnya wajib, yang aku ngerjain kita ngerjainnya dengan keyakinan itu hukumnya sunnah, gitu kan? Tapi apa? Secara faktual sama-sama dikerjain, nggak kelihatan beda. Ketika ditanya, kalau kata lu apa hukumnya sunnah? Kalau kata lu wajib. Ya, walaupun itu apa? Baru kelihatan, tapi ketika sama-sama dikerjain, enggak tapi kelihatan itu yang namanya khuruj minas sunnah, apa minal khilaf mustahab. Jadi biar lebih jauh bedanya intinya. Makanya apa? Bahasanya yang bagi seyogianya sih disunnahkan untuk menunda pelaksanaan isya, sholat isya sampai hilang terang-terang di langit, apa yang terang di langit hilang, mau merah, mau kuning, mau putih hilang sampai betul-betul gelap, barulah mulai sholat isya. Nah, wa yamtaddu ila tulu'i fajrin shadiqin, dan waktu isya ini terus memanjang, durasinya terus memanjang sampai terbitnya fajar shadiq, ya, fajar beneran, ya, bukan fajar kadhib. Fajar shadiq itu cirinya dia melebar di cakrawala, di ufuk, gitu ya, di ufuk timur dia melebar. Kalau fajar kadhib itu belum masuk waktu subuh, dia biasanya memanjang ke atas. Apalagi di arah barat, itu jelas bukan fajar, itu lampu Jakarta. Iya, coba kita naik. Ya, terang lagi di sana, sebelah sana, kuning-kuning. Di barat nggak mungkin, itu adalah terbit matahari orang sebelah kulon. Gitu ya. Nah, kemudian waktu subuhin, ya, min tulu'il fajr shadiq la al-kadhibi ila ghurubi ba'd syams. Waktu subuh itu apa? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya sebagian matahari. Nah, bedanya maghrib. Kalau maghrib pasti apa? Buletannya belum. Kalau subuh buletannya dikit nongol aja udah apa? Udah habis. Ya, jadi ini sholat apa? Sholat subuh itu malah udah matahari nongol, kalau dikit nongolnya. Ya kagak, sholat subuh walaupun dikit nongolnya matahari itu judulnya udah habis. Walaupun apa? Walaupun baru dikit nongolnya. Ya. Wal asru ya as-sholat tunggu sampai sini dulu ya, mengenai sholat. Jadi isya yang paling panjang sampai waktu menjelang subuh. Intinya itu. Dan sampai sini dikit-dikit ada yang perlu diomongin, silakan. Belum. Ya, silakan. Ini kan kalau waktu sholat kan udah banyak ada jalan digital gini, udah ada jam juga, ada ini situasinya kita di dalam naik gunung, di dalam hutan gitu, cuaca yang jelek. Kira-kira gimana menentukan waktunya sholat zuhur atau asar, sedangkan waktu itu cuaca hujan terus, nggak ada matahari, nggak ada apa. Udah itu waktu gimana? Ya. Jadi gini, itu tadi apa? Harus tahu masuk waktu sholat yakinan au dhanna. Yakinnya. Ya, kalau biar yakin bagaimana? Walaupun ada jam sekarang, jadwal sholat jam segini itu kan ada tuh. Apalagi bulan puasa kita hafal waktu sholat. Ya, jadwal jam sakti yang kita hafal. Tapi yang paling hafal maghribnya. Iya kan? Ya, maghribnya kapan ya? Hafal benar. Nah, walaupun ada jam, udah ada jadwal itu kan. Itu apa? Bagusnya kalau lagi cuaca cerah kita ngelongok. Gitu. Mesti secara faktual kita apa? Ya, secara konkret faktual kita melihat. Kalau lagi bentar, kalau lagi cerah. Nah, kenapa? Karena selain itu adalah min ta'abbud, bentuk ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Karena Allah memang bikin matahari, bikin semua benda langit untuk apa? Untuk kita tahu waktu. Gitu. Allah bikin jadikan manzilah untuk bulan. Lita'lamu 'adad as-sinina wal hisab. Wa syamsu tajri li mustaqarrillah dan seterusnya. Itu saya membuat kita. Ya, dan kita diajarin begitu. Kita lihat, kita lengok. Jangan bukan ngandelin jam.
Ya, apalagi jam apa? Jam manual, jam analog. Ya, jam analog kadang-kadang apa? Yang otomatis suka telat atau kemudian itu yang jam baterai suka mati misalnya. Nah, maka apa? Ketika matahari nggak kelihatan lagi mendung, ini kan nggak kelihatan, maka harus dengan ijtihad biar nyampe kepada God. Jadi mesti dengan ijtihad. Ijtihad misalnya apa? Ada orang tukang yang kalau di kitab-kitab ngaji contohnya, di kita jarang. Ya misalnya ada orang ngaji, dia punya kegiatan tiap hari ngaji. Itu ngaji baca Quran. Biasanya dia kalau dapat 10 lembar, dia ngaji habis maghrib. Dapat 10 lembar, dasar sampai masuk waktu isya. Gitu. Nah kemudian apa? Matahari atau tadi tuh dari tenggelam ini kagak apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan pokoknya apa? Dari benda-benda langit secara alami nggak kelihatan. Maka apa? Wiridan yang sering dia lakukan itu jadi patokan dia ijtihad. Itu kalau kitabnya model begitu. Tapi kalau di kebiasaan kita taruh misalnya, ini contoh bikinan saya, ya, ada orang kerja apa? Dia bikin apa? Bikin lemari, ada orderan lemari. Berapa? Dia bisa produksi lemari dari apa? Dari pagi jam 8, biasa dia start jam 8 ya. Ya karena udah ada jam, dia kan bisa nandain jam 8. Biasanya masuk waktu zuhur, dia udah bisa produksi 10 biji lemari. Gitu. Nah ketika mendung maka apa? Itu bisa jadi patokan. Itu namanya apa? Ijtihad. Ya, jadi kalau lagi mendung bukan dengan nebak-nebak doang, kayaknya udah enggak, mesti ada dasar. Gon itu mesti ada dasarnya. Namanya gon. Mesti ada patokannya. Salah satu kegiatan kita tuh, ya kita kalau apa? Kalau ngopi, kalau 2 kali ngopi itu, baru 2 kali ngopi maghrib gitu misalnya, itu susah jadi patokan gitu ya. Ya tadi tuh misalnya orang apa ya kerja produksi ini dapat sampai zuhur, biasanya jam 8, lah hitung produksinya dapat 10 piece, gitu, dapat 10 biji, oh udah zuhur kali. Walaupun masih kali, tapi apa? Kalinya itu adalah gon yang berdasarkan ijtihad, berdasarkan ijtihadnya berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan keseharian dia. Ya, mama masak, mulai dia biasa masak jam 8. Pas matang-matang gohor misalnya, nah, patokannya apa? Ya itu tadi masak jam 8, ini apa? Udah matang, gitu kan? Maka apa? Pas matang itu udah masuk waktu dulu, bisa jadi patokan. Jadi demikian. Ini kan di gunung, misalkan gunung ini kan kita nggak punya kegiatan. Nah, Di gunung ya, jadi jarang juga kita ke gunung kan, kita tahu. iya. Jadi nanti pokoknya apa aja. Itu contoh apa yang jadi dasar kita ijtihad. Contohnya tadi kegiatan, gitu kan. Nah, ketika nggak ada apa-apa, itu juga nanti apa? Barulah kita betul-betul nyangka. Gitu. Sama nanti soal arah kiblat. Gitu. Tapi kalau di gunung itu apa ya? Ya kelihatan juga sih pastinya. Itu yang sampai dari apa? Yang udah kelihatan terus sekali, apalagi apa? Dia di atas apalagi gitu kan. Maksudnya di gunung jarang juga kegiatan, terus mendung kan gitu. Iya, apalagi di tengah hutan gitu ya, kelihatan angin. Gitu. Iya, bisa aja, bisa seperti itu. Ya nanti apa? Tinggal apa yang bisa kita jadikan patokan untuk ijtihad kita. Ya, kalau arah kiblat kita ada apa? Ada kompas. Nah, kemudian kita bawa jam. Itu kan apa? Nah, itu jadi salah satu alat kita untuk ijtihad. Cuma apa ya? Kalau waktu lagi cerah, kita berupayakan melihat langsung matahari. Itu kan orang jam tangan, jam apa juga kan apa dari HP gitu kan ada jamnya. Itu apa? Bisa jadi patokan untuk ijtihad. Cuma tidak jadi patokan untuk ma'rifatul awqatis shalah. Gitu. Jangan jadi andalan banget. Ya. Jadi baru ijtihad. Udah nih, ijtihad itu begitu. Ya, menimbulkan don, kemudian udah masuk waktu nih. Ini udah jam segini itu
zuhur biasanya jam segini. Udah pas jam segitu maka apa? Masuk waktu zuhur. Tapi kalau masih cerah itu mesti lihat dulu. Gitu. Ustaz, Ya. kan itu mungkin dulu Ustaz. Ya. Sekarang pertama itu mungkin harus sekali Ustaz. Ya. Dan sekarang kan lah, yang datang aku jam 6, sudah jam berapa, dari jam 4 juga bisa melakukan. Ya. Nah, jam kita bisa kira, kalau kita nggak, bagaimana dia jam berapa nanti di Ustaz. Ya. Padahal kalau kita jam, kita teknologi, nggak bisa sekarang. Nah, masalahnya jamnya itu, patokannya jam itu yang mana? Jam yang mana? Di Indonesia misalkan, di Indonesia. Iya, ini patokan jamnya ya. Kita lihat jam. Oh, waktu maghrib nanti minggu depan kita udah tahu. Iya, secara ilmu falak kita bisa. Ya makanya model Muhammadiyah 100 depan bahkan 1000 tahun ke depan juga kita bisa. Kita bisa tahu kan hitung-hitungan itu. Cuma nanti ya, secara ilmu dan teknologi pula sudah ada penelitian bahwa gerakan bulan itu makin lama makin lambat. Yang otomatis itu akan apa? Akan menyebabkan satu bulan itu lebih dari 30 hari karena melambat. Gitu. Jadi apa? Bisa jadi jamnya kan apa? Sudah diatur secara otomatis. Ya, misalnya, maka ketika saat itu terjadi, kira-kira berguna nggak tuh jam? Gitu. Kemudian kalau itu jadi patokan banget, jadi patokan utama jam. Nanti yang jadi patokan itu jamnya siapa? Yang jadi patokan jamnya siapa? Ketika waktu sholat maghrib nanti minggu depan jam segini, kita lihat jam kita, oh udah masuk maghrib. Padahal jam kita apa? Udah lama nggak dikalibrasi. Ya, ternyata dia lebih 1 menit, kurang 1 menit, bahkan banyak kita nyetel jam lebih 5 menit. Biar apa? Biar nggak telat kerja. Orang kita yang nyetel kok, oh masih 5 menit, ini jamnya doang nih, gua anuin gitu kan. Telat-telat juga ujungnya kerja. Jadi demikian. Ya apalagi yang model begitu. Jadi apa? Kalau matahari gitu, secara alami itu memang apa? Memang sudah begitu adanya. Ketika terjadi pelambatan berapa, sudah baca-baca, ya demikian adanya. Gitu. Ya, jadi dia bisa menjadi patokan cuma ketika matahari tidak terlihat. Gitu. Makanya ru'yatul hilal namanya ru'yah. Kita bisa hitung-hitung kok ngapain ribet-ribet, gitu kan? Ngapain ribet-ribet? Nanti kalau apa? Kalau begitu juga apa? Kira-kira Nabi tahu nggak hitung-hitungan? Kira-kira ulama dulu tahu nggak hitung-hitungan? Tahu. Cuma karena Nabi nyuruhnya lihat, makanya sebagian kita ya berkeyakinan mesti melihat. Walaupun kita tahu ini secara ilmu falak, ilmu hisab, hitung-hitungan, ini apa? Ini udah masuk hitung-hitungannya, tapi mesti dilihat secara faktual. Gitu. Ya demikian. Besok ya. Ya cukup dulu ya, nanti insya Allah ketemu lagi. Al-Fatihah. Lakal hamdu ya Maulana ya Ma'abud Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma